Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab ya teman-teman. Melanjutkan kata sifat yang sudah kita pelajari kemarin. Judulnya yaitu mausufun wa sifatun, yang artinya sifat dan yang disifati. Perhatikan baik-baik apa yang Ustazah sampaikan ya. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kata sifat, yaitu ismus sifati, dan bentuk-bentuknya secara umum. Insya Allah pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara pemakaian kata sifat ketika masuk ke dalam kalimat. Atau lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang mausufun, artinya yang disifati, dan sifatun yang artinya sifat. Diingat ya, mausufun artinya yang disifati dan sifatun adalah sifat. Sifat atau sifatun adalah kata yang dipakai untuk mensifati kata yang berada sebelumnya atau disebut dengan mausufun. Contohnya seperti al-masjidul kabiru, masjid yang besar itu. Nah, kata al-masjidu itu termasuk ke dalam mausufun atau yang disifati. Kemudian al-kabiru termasuk kepada sifatun atau sifatnya. Jadi al-masjidu, masjid adalah yang disifati, dan al-kabiru, besar, adalah sifatnya dari masjid. Nah, di sini penjelasannya adalah bila mausufun menggunakan alif lam. Perhatikan ya, kata al-masjidu mausufun dia menggunakan alif lam dan berjenis muzakkar. Maka harokat akhir dari al-masjidu menggunakan dhammah. Kemudian sifatunnya mengikuti kepada mausufun. Kalau mausufunnya muzakkar, maka sifatunnya juga muzakkar. Kalau mausufunnya menggunakan alif lam, maka sifatunnya juga menggunakan alif lam. Maka menjadi al-kabiru. Harokat akhirnya juga sama ya, seperti mausufun menggunakan dhammah. Selanjutnya contoh yang berikutnya. Diingat lagi ya, mausufun adalah yang disifati dan sifatun adalah sifat. Nah, contoh berikutnya adalah al-madrasatu as-shaghiratu, sekolah yang kecil itu. Nah, al-madrasatu termasuk kepada mausufun atau yang disifati. Kemudian as-shaghiratu termasuk kepada sifatun atau sifat. Penjelasannya yaitu bila mausufun atau al-madrasatu menggunakan alif lam, perhatikan ya, ada alif lam al-madrasatu, dan al-madrasatu ini berjenis muannas, maka ia menggunakan dhammah al-madrasatu ya, menggunakan dhammah. Kemudian sifatunnya sama, sifatun mengikuti mausufun. Sifatun menggunakan alif lam dan harus berjenis muannas juga seperti al-madrasatu, maka menjadi as-shaghiratu, berharokat dhammah di akhir. Kemudian selanjutnya diingat lagi bahwa mausufun artinya yang disifati dan sifatun artinya sifat. Contoh berikutnya adalah qidrun saqilun, artinya sebuah panci yang berat. Ini adalah contoh mufradat yang tidak menggunakan alif lam ya. Nah, qidrun termasuk mausufun dan saqilun adalah sifatun. Qidrun yang disifati dan sifatun adalah sifatnya. Penjelasannya, bila mausufun atau qidrun
tidak menggunakan alif lam dan kidrun juga termasuk mudzakkar, maka mausufun berharokat tanwin dhammah qidrun. Nah, huruf ro berharokat tanwin dhammah. Kemudian sifatunnya mengikuti kepada mausufun. Kalau mausufunnya tidak menggunakan alif lam, maka sifatunnya juga tidak menggunakan alif lam. Dan sifatun harus bersifat mudzakkar mengikuti mausufun. Ditambah dengan harokat akhir tanwin dhammah sama seperti mausufun. Kemudian contoh yang berikutnya, saya ingatkan lagi, mausufun adalah yang disifati dan sifatun adalah sifatnya. Nah, berikut contohnya yaitu zubdatun layyinatun, sebuah mentega yang lembut. Zubdatun termasuk ke dalam mausufun atau yang disifati, dan layyinatun termasuk sifatnya dari zubdatun. Nah, penjelasannya, bila mausufun tidak menggunakan alif lam, zubdatun, dan berjenis muannas, ada ta marbutohnya ya, maka mausufun berharokat tanwin dhammah zubdatun. Taknya tanwin dhammah ya, tak marbutohnya. Kemudian sifatunnya juga tidak menggunakan alif lam sama seperti zubdatun. Sifatnya adalah layyinatun. Nah, layyinatun ini juga muannas sama seperti dengan zubdatun dan memiliki harokat akhir dhammah tanwin. Kemudian selanjutnya ustazah akan memberikan contoh, yaitu dakhaltul baita an-nazifa, yang artinya aku masuk rumah yang bersih itu. Kata al-baita termasuk kepada mausuf dan kata an-nazifa termasuk kepada sifatun. Penjelasannya yaitu bila mausufun mudzakkar al-baita menggunakan alif lam, maka harokat akhirnya adalah fathah al-baita. Nah, kemudian karena mausufunnya bersifat mudzakkar, maka sifatunnya mengikuti. Sifatnya juga harus yang mudzakkar, an-nazifah, menggunakan alif lam juga ya, sama seperti dengan mausuf. Kemudian harokat akhir dari an-nazifah menggunakan fathah. Kemudian contoh yang berikutnya ada fi hadiqatin wasi'atin, di sebuah taman yang luas. Nah, mana kata mausufun? Ya, yang benar mausufun itu adalah hadiqatin. Dan kemudian kata sifatun adalah wasi'atin. Jadi hadiqatin adalah mausufun dan wasi'atin adalah sifatun, yaitu sifatnya. Penjelasannya yaitu bila mausufun muannas hadiqatin, ada tak marbutohnya ya, maka pasangannya juga muannas. Nah, di sini tidak terdapat alif lam, maka mausuf dan sifatnya tidak menggunakan alif lam ya. Namun harokatnya sama-sama dengan tanwin kasroh dan tidak menggunakan alif lam. Nah, berikutnya adalah aturan dari mausufun wasifatun. Teman-teman bisa dilihat modulnya ya, halaman 39 dan halaman 40. Nah, di sini antara yang disifati mausufun dan sifatnya sifatun harus sama dalam 4 hal. Yaitu yang pertama adalah harus sama-sama diawali dengan alif lam.
Seperti contohnya pada contoh nomor 1 dan nomor 2 di halaman 39, atau sama-sama diakhiri tanwin seperti pada contoh pada nomor 3 dan 4 di halaman 39 juga. Tidak boleh dua-duanya. Peringatan ya, awalan alif lam dan akhiran tanwin tidak boleh ada dalam satu kata. Jadi tidak boleh al masjidun al kabirun. Nah, itu double ya, dua. Tidak boleh ada keduanya. Kalau sudah ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Kalau sudah ada tanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Jadi kata yang benar adalah al masjidu al kabiru atau masjidun kabirun. Kemudian yang kedua, apabila mausufun laki-laki, maka sifatun juga harus laki-laki. Lihat contoh pada nomor 1 dan 3 di halaman 39. Dan apabila mausufun perempuan, maka sifatunnya juga harus perempuan. Lihat contohnya pada nomor 2 dan 4 di halaman 39. Contoh, al-masjidu shaghiratu. Nah, ini tidak boleh ya, karena al-masjidu adalah mudzakkar atau laki-laki dan as-shaghiratu adalah perempuan atau muannas. Yang benar adalah al-masjidus shaghiru. Nah, kemudian al-madrasatu al-kabiru. Nah, ini juga tidak benar karena al-madrasatu adalah muannas dan al-kabiru adalah mudzakkar. Maka yang benar adalah al-madrasatu al-kabiratu. Dan kemudian yang ketiga, mausufun dan sifatun harus sama harokat akhirnya. Contohnya di nomor 1, 5, dan 6 di halaman 39. Dakhaltul baita an-nazifa. Aku masuk ke rumah yang bersih itu. Al-baita berharokat fathah dan an-nazifa berharokat fathah. Jadi kesimpulannya, apabila mausufunnya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Dan jika mausufnya berharokat dhammah di akhir kata, maka sifatnya juga berharokat dhammah di akhir kata. Begitu pula dengan muannas, apabila mausufunnya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Dan kata kunci yang berikutnya juga, apabila mausufnya terdapat alif lam, maka kata sifatnya juga harus memiliki alif lam. Nah, untuk mausuf dan sifat yang menggunakan alif lam, maka dia tidak menggunakan dhammah tanwin atau tanwin. Ya, jadi kalau sudah ada alif lamnya, tidak ada tanwin di akhir kata. Jika tidak ada alif lam di kata mausuf dan sifatnya, maka menggunakan tanwin di akhir katanya. Kemudian yang keempat, mausufun dan sifatun harus sama dalam hal jumlahnya. Kalau mausufunnya tunggal atau sendiri, maka sifatunnya juga harus tunggal. Dan kalau mausufunnya ada dua, maka sifatunnya juga harus dua. Kemudian kalau mausufunnya jamak atau banyak, maka sifatunnya harus jamak juga atau banyak. Nah, untuk poin ini akan dibahas pada lain kesempatan ya teman-teman. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.